Halo semua, kembali lagi dengan saya Bima Trin Septianto. Kali ini kita akan membuat simulasi FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk topologinya kita akan membuat topologi seperti yang ada ini. Kita akan membuat 5 server, yaitu ada server web, server mail, server DHCP, server DNS, dan juga server FTP itu sendiri. Kita akan sambungkan dengan satu switch. Juga kita akan tambahkan untuk 2 PC sebagai kliennya. Oke, kita langsung masuk ke paket tracernya aja. Kita akan buat dulu topologinya. Kita akan tambahkan PC, kita tambahkan switchnya, oke, kita tambahkan server, kita tambahkan 5 server. Selain mengkonfigurasi FTP server, kali ini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan setting terhadap 5 server ini sekaligus. Yang pertama kita akan ganti namanya. Untuk yang pertama ada server FTP, kemudian ada server DNS, ada server DHCP, kemudian ada server mail, ada server web untuk yang terakhir. Oke, sudah kita tambahkan untuk kabelnya. Kita hubungkan semua server dengan kabel dengan menggunakan kabel straight. Juga PC kita akan sambungkan juga ke switch. Oke, semua interface sudah terhubung dengan kabel. Kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama kita akan masuk ke server DHCP. Oke, ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan setting DHCP. Untuk server DHCP kita masuk ke server DHCP nya, kita masuk ke service. Sebelum itu kita akan masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Kita akan setting IP servernya terlebih dahulu. Kita masukkan di sini, misal kita beri 192.168.1.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway kita tentukan aja 192.168.1.6. DNS nya kita tentukan juga 192.168.1.2. Oke, sudah tersetting. Kita close, kita masuk ke service. Kita klik menu DHCP, kita klik service on, kita tambahkan gateway yang tadi, kita tambahkan 192.168.1.6 dengan DNS servernya 192.168.1.2. Untuk stop IP address kita set mulai di 7 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita klik save. Oke, sudah tersetting. Untuk melakukan tes kita akan coba untuk PC nya. Kita akan masuk ke desktop, kita akan masuk ke IP configuration, kita klik menu DHCP. Oke, DHCP request successful, berarti PC sudah berhasil merequest DHCP. Begitu pula dengan PC 1, kita akan melakukan cara yang sama, kita klik DHCP. Oke, kedua PC sudah dapat merequest DHCP, berarti server DHCP sudah berhasil kita setting. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk server DNS. Kita masuk ke server DNS, kita masuk ke desktop, kita akan melakukan setting. Kita masuk ke IP configuration, kita akan masukkan IP address-nya 192.168.1.2 sesuai yang kita tentukan tadi, dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.6 dengan DNS servernya 192.168.1.2.
Oke, kita close, kita klik service lagi. Kali ini kita akan set untuk DNS nya. Kita masuk ke menu DNS, kita pastikan DNS service nya kita klik on, dan kita akan menambahkan domain untuk nantinya web yang akan kita akses. Kita akan coba, kita akan berikan nama webserver.com. Nah, untuk ini kita akan menambahkan IP yang nanti kita akan set di server web ini. Kita akan tentukan itu 192.168.1.5. Untuk server yang ini kita akan berikan IP ini, nanti kita klik add. Oke, sudah terrecord, sudah tersimpan di sini. Kita close, kita masuk ke server web, kita masuk ke desktop lagi, kita masuk ke IP configuration, kita tambahkan 192.168.1.5 dengan set bus-nya 124, gateway-nya 192.168.1.6 dengan DNS-nya 192.168.1.2. Kita close, kita masuk ke service, kita masuk ke menu DNS lagi, kita tambahkan juga untuk service-nya, dan juga kita akan menambahkan webserver.com sama seperti yang kita setting di DNS tadi, dengan address-nya 168.1.5 sesuai dengan IP dari server web ini. Kita klik add, sudah terrecord. Kita akan masuk kali ini ke HTTP. Kita akan coba untuk rubah indeksnya. Kita akan hapus ini, dan kita akan mengganti Cisco Packet Tracer, kita ganti misal web server. Kita save dulu, kita yes. Oke, kita langsung masuk ke PC, kita coba apakah DNS dan juga web servernya berhasil kita konfigurasi. Kita masuk web browser, kita klik link yang kita tadi sudah tambahkan, yaitu webserver.com. Oke, sudah muncul di sini tulisan web server sesuai yang kita tadi sudah ganti di indeksnya. Berarti server DNS dan juga server web berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan set server mail. Ini untuk melakukan email, konfigurasi email. Kita akan set dulu IP-nya, kita masuk ke menu desktop, kita masuk ke IP configuration, kita tambahkan 192.168.1.4 untuk IP-nya dengan 124. Kita masukkan gateway-nya 168.1.6 dengan DNS-nya 192.168.1.2. Kita close, kita masuk ke service, kita masuk ke email. Oke, pastikan SMTP service dan juga POP3 service-nya on. Kita masukkan domain, misal kita tambahkan student.uns.ac.id. kita klik set. Oke, ini untuk mengatur domain dari email yang akan kita gunakan. Kita bisa gunakan domain lain, misal google.co.id atau google.com atau yahoo atau sebagainya. Saya contohkan di sini student.uns.ac.id. Kita akan menambahkan user. Yang pertama, untuk user yang ini dan juga user yang ini kita akan tambahkan di sini. Misal kita beri nama klien 1 dengan passwordnya 12345. Kita klik tambah di sini, sudah tertambah di sini. Kita masukkan yang klien satunya, klien 2 dengan password 67890. Kita tambahkan. Oke, sudah selesai setting untuk server emailnya. Kita sekarang masuk ke PC-nya. Kita masuk ke PC, kita klik desktop, lalu kita masuk ke menu email. Oke, di sini ada konfigurasi email. Yang pertama kita akan mengisikan dulu untuk setting ini. Untuk user information kita akan berikan nama misal klien 1 dengan email addressnya klien1@student.uns.ac.id.
dengan incoming mail server, yaitu adalah IP dari server mail ini, yaitu 192.168.1.4. outgoingnya juga sama, 192.168.1.4. username kita akan tambahkan sesuai dengan username yang sudah kita tambahkan di server mail ini. Webpage yang pertama kita akan masukkan klien 1 dengan passwordnya 12345. Klik save. Oke. Kita akan masuk ke PC satunya. Dengan cara yang sama kita setting emailnya, tambahkan, kita beri nama klien 2 @student.uns.ac.id dengan incoming mail servernya 192.168.1.4 juga untuk outgoing mail servernya. Username nya kita akan tambahkan klien 2 dan passwordnya 67890. Save. Kita akan coba saling mengirim pesan. Kita masuk ke PC. Oke, kita akan coba kirim email. Kita kirim ke klien 2 @student.uns.ac.id. subjeknya tes, pesannya kita klik coba, kita klik send. Oke, di sini ada tulisannya sending mail to client 2 @student@uns.ac.id with subject test, mail server 192.168.1.4 send success. Ini menandakan kalau email yang kita tuliskan sudah berhasil terkirim, dan kita akan coba cek di PC 1 di bagian desktop. Dan desktop kita klik email ini tadi sama, langsung keluar menu seperti ini jika sudah disetting. Nah, di sini belum nampak email masuk dari PC 0. Kita harus melakukan, dan kita akan klik tombol receive. Nah, sudah muncul pesan dari klien 1. Kita coba akan mereply. Kita akan balas oke. Pesan diterima. Kita send. Oke. Sama, send success, berarti sudah berhasil. Kita coba tes di PC 0, kita klik receive. Oke. Sudah diterima pesan dari klien 2 @student.uns.ac.id. Itu tandanya setting dari server mail sudah berhasil. Kita akan setting untuk server yang terakhir, yaitu server FTP. Kita masuk ke server FTP nya, kita masuk ke service. Sebelum itu kita masuk ke desktop, kita setting dulu IP nya, jangan sampai lupa. Kita tambahkan 192.168.1.1 dengan subnet /24, gateway nya 192.168.1.6 dan S-nya 192.168.1.2. Oke, kita masuk ke service lagi, kita klik menu yang FTP. Oke, pastikan service nya on. Di sini kita tambahkan username. Untuk Cisco kita remove dulu, kita buat baru. Bisa kita tambahkan klien 1 dengan passwordnya sama seperti mail tadi, biar mudah, 12345. Atau kalian bisa menambahkan username sendiri dan juga password sendiri. Ini saya akan memberikan contoh. Dan jangan lupa untuk aksesnya kita akan checklist semua untuk write, read, delete, rename, dan juga list. Setelah itu kita add. Kalian juga bisa menambahkan atau memodifikasi sendiri untuk aksesnya ini, atau kalian mungkin mau menambahkan write saja atau mungkin read saja, itu terserah kalian. Kali ini saya akan memberikan contoh apabila permissionnya kita centang semua. Kita tambahkan username yang kedua, klien 2 dengan passwordnya 67890. Add. Oh, kita belum menambahkan. Untuk permissionnya kita select dulu write, read, delete, rename, list. Kita klik add.
Oke, sudah tertambah di sini client 1, client 2 dengan permission yang full permission. Oke, kita masuk ke PC untuk coba tes. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan tuliskan FTP dan kita akan melakukan FTP. Untuk server FTP ini kita akan masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, sudah berhasil terkonek di sini dengan tulisan welcome to FTP server. Kita akan masukkan username yang kita buat tadi, client 1. Oke, username oke, need password. Kita masukkan passwordnya 12345. Oke, login. Di sini kita sudah berhasil mengakses FTP-nya. Kita akan coba lihat direktorinya. Oke, ini adalah direktori dari server FTP yang kita sudah konfigurasi tadi. Terdapat banyak sekali file dan kita akan mencoba menambahkan satu file. Sebelum itu kita akan keluar dulu dari FTP-nya. Kita keluar dari command prompt. Kita akan coba tambahkan satu file. Misal kita akan buat file txt. Kita akan coba tulis test. Kita save, Ctrl S. Kita akan beri nama test 1. Kita klik OK. Kita keluar dan kita masuk ke command prompt lagi. Kita akan tulis di sini. Coba kita lihat apakah filenya sudah tersimpan. Kita klik perintah dir untuk menampilkan file yang ada dan sudah tertambah di sini test1.txt. Kali ini kita akan coba untuk melakukan upload ke server FTP dan juga kita akan mendownload file dari server FTP dan kita akan melihat, kita akan memindah dari PC 0 ke PC 1. Kita akan buat supaya file test1 ini bisa terpindah ke PC 1. Oke, kita akan upload dulu filenya test1 ini ke FTP server. Kita masuk ke FTP servernya, kita klik FTP dengan IP 192.168.1.1. Username kita masukkan client 1, passwordnya 12345. Kita akan klik perintah put untuk mengupload file yang tadi kita sudah buat, test1.txt. Kita akan klik enter. Oke, di sini sudah berhasil terupload, transfer complete. Kita akan coba cek. Kita klik perintah dir. Nah, di dalam servernya sudah kita lihat dia sudah menambahkan file test1.txt. Oke, kita akan coba masuk ke PC satunya. Kita akan melakukan cara yang sama. Kita akan membuat file terlebih dahulu, tes. Kita akan save dengan nama test2. Kita close, masuk command prompt. Kita coba lihat filenya. Kita ketik perintah dir. Sudah terdapat di sini test2.txt. Kita masuk ke FTP servernya, FTP 191.168.1.1. Username kita masukkan client 2, passwordnya 67890. Oke, kita akan lihat dulu dir. Di sini sudah ada untuk file dari test1. Nanti kita akan coba download, tapi sebelum itu kita akan upload dulu file test2 yang kita sudah buat tadi. Kita akan ketikkan perintah put test2.txt. Kita klik enter. Sudah berhasil terupload. Kita akan ketikkan perintah dir. Di sini sudah tertambahkan untuk file test2.txt. Kita akan coba download file test1.txt yang kita sudah upload dari PC 0. Kita ketikkan perintah get untuk mendownload get test1.txt. Kita klik enter dan file transfer complete. Kita coba quit dan kita akan coba lihat apakah file test1.txt sudah berhasil terdownload ke PC 1. Kita ketikkan perintah dir dan sudah berhasil terdownload di sini. Dan kita coba masuk ke PC yang 0. Kita coba dengan cara yang sama. Kita ketikkan perintah dir. Oke,
Oke, sudah ada di sini tes 2 nya. Saya coba akan download juga get test2.txt. Kita klik enter dan berhasil. Kita akan quit, kita akan coba lihat filenya. Oke, sudah ada di sini test2.txt. Oke, jadi semua server sudah berhasil kita konfigurasi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.